Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba mengerjakan latihan soal dari grafik sebuah fungsi eksponen. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui grafik dari sebuah fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan a kali b pangkat x plus c yang melewati titik 04, 17, dan 213. Nah, dan disediakan juga grafiknya ya, kita bisa amati dengan baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Perintah pertama, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Oke, mulai dari A ya, soal A. Di sini diketahui bahwa fungsi eksponennya, kita catat dulu ya fungsi eksponennya. Fungsinya bahwa yaitu atau fx ini sama dengan a kali b pangkat x plus c. Nah, dan titik yang dilewati ya, ini apa aja? Yaitu 0,4 ya, kemudian 1,7 dan juga 2,13. Oke. Nah, kita harus cari satu-satu ya dari awal ya, dari titik 0,4. Kita coba bahwa dari titik 0,4 ya. Dari titik 0,4 kita bisa tahu bahwa x-nya ini sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 4. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ya dari rumus fungsinya tadi berapa, bahwa fx-nya itu sama dengan a kali b pangkat x plus c. Nah, kita masukkan dulu ya, bahwa tadi a-nya dikali b pangkat x. X-nya berapa? X-nya 0 ditambah c. Maka hasilnya adalah y. Y-nya berapa tadi? 4. Nah, maka kita bisa disubstitusikan seperti ini A, B0 itu sama dengan 1. Tambah C sama dengan 4. Kita bisa sederhanakan menjadi A plus C sama dengan 4. Nah, sekarang ini juga masih bisa disederhanakan ya. Ketika A plus C sama dengan 4, kita bisa bikin jadi C sama dengan 4 min A. Ini biar kita gampang cara nanti kita mencari persamaannya. Kemudian kita cari lagi, ini baru titik yang 0,4. Kita masih punya titik yang 1,7. Nah, 1,7 ini sama kita caranya. Kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi x-nya ini sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 7. Nah, kita coba masukkan ke dalam fungsinya ya. Pertama, fx sama dengan, kita langsung aja ya, bahwa A kali B1 plus C sama dengan 7. Gini. Ini sama aja ya, A, B plus C sama dengan 7. Kita langsung ke titik yang 2, 13. Ini sama ya, sama dengan A kali B pangkat 13 plus C sama dengan pangkat 2, 13. Ini 2 ya. Nah, di sini kita bisa cari ya. Nah, sekarang kita cari persamaannya. Kita cari persamaannya.
Jadi kita diketahui ya, kita bisa dapatkan ini bahwa tadi C sama dengan 4 min A, kemudian A kali B plus C sama dengan 7, A kali B pangkat 2 plus C sama dengan 13 ya. Nah, kita cari persamaannya dulu ya, supaya kita bisa tahu nilai dari A, B, dan C-nya. Kita mulai dari cari, mungkin ini C-nya kita bisa kelihatan ya, C-nya ya. Mungkin kita mulai dari yang ini ya. Oke. Ketika A kali B plus, nah kita C-nya sudah tahu. Di sini 4 min A ya, sama dengan 7. Oke. Nah, ini kan A kali B min A, kita bisa gunakan kayak gini ya. Nah, nanti 7 kurangin 3, 7 kurangin 4, 3. Nah, sekarang A, ini kita bisa begini ya, mungkin kita bisa lebih sederhanakan, B min 1 sama dengan 3, maka A nya itu bisa sama dengan 3 per B min 1. Nah, kita bisa ketemu nilai A nya. Oke. Kemudian kita bisa cari, oke, C nya udah ketemu, A nya udah ketemu. Sekarang kita tinggal cari B nya ya. B nya ya, kita bisa pakai yang ini nih. Oke, kita pakai yang sebelahnya aja, kan mungkin sini aja ya. Oke. A dikali B pangkat 2 tadi ditambah C sama dengan 13. Oke. Nah, A nya tadi kita udah tahu ya, bahwa A nya itu adalah 3 per 3B pangkat 2 ya. 3, sorry. Ulangin. Bahwa A nya tadi udah ketemu ya. A nya itu 3 per B min 1 ya. B min 1 dikali B pangkat 2 ditambah, kita C nya itu juga udah diketahui ya, bahwa C nya itu adalah C nya berapa? 4 min A. Nah, 4 min A, A nya itu berapa? A nya ini ya, berarti 4 min 3 per B min 1 gitu, sama dengan 13. Nah, gini ya. Nah, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Nah, ini 3 B pangkat 2 per B min 1 ya kan, terus ditambah 4 min 3 per B min 1 sama dengan 13. Nah, kita lanjut lagi. Kita bisa ya, 3 pangkat 2 ditambah 4, atau mungkin kita bisa tukar posisi ya. Jadi gini, sorry, ini saya hapus. Jadi 3B pangkat 2 min 3 plus 4. Nah, ininya kita bisa naikkan ya. Jadi bagi jadi kali. Ini kita bisa tetap
B min 1 sama dengan 13. Ini ya. Nah, ini di sini juga kayaknya bisa lagi. Jadi 3B pangkat 2 min 3 plus dikali ya, 4 kali B, 4B, 4 kali min 1 min 4 sama dengan 13 B min 1. Nah, ini kita naikkan aja jadi di sini. Oke. Kemudian mungkin kita langsung bisa ini ya. Oh, ini 3B pangkat 2 ditambah 4B min 3 min 4 min 7 ya. Min 7 sama dengan 13. 13B min 13 ini ya. Oke. Ini kita masih bisa juga ya. 3B nya 3B pangkat 2 ini kita bisa ya, 4B dikurangin ini plus jadi min, dikurangin 13 jadi min 9B, kemudian ditambah ini min 7 plus 13 ya, ini min jadi plus 6 ya. Untuk memudahkan kayaknya kita bagi 3 ya, bagi 3 masing-masingnya. Jadi ini B2 min 9 bagi 3 3B plus 6 bagi 3 2 ya, sama dengan 0. Maka nah di sini kita juga bisa ini lagi ya, tentukan nilainya, bilangan yang dikali yang ditambah menjadi min 3 dikali jadi 2. Berapa itu? Min 1 dan B min 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini bisa jadi, nah di sini kita bisa tahu ya, B nya itu bisa 1 dan 2. Nah, kalau B nya 1 maka jadi linier, maka B nya kita pilih yang 2, bahwa B nya itu 2 ya, kita pilih B nya 2. Nah, sekarang kita bisa menentukan ya nilai A nya berapa. Kita coba tadi nih, A sama dengan 3 per B min 1 ya, kita masukkan 3 per B nya berapa, 2 min 1, 3 per 1 sama dengan 3, berarti nilai A nya adalah 3. Kemudian kita cari nilai C nya. B tadi udah ketemu ya, B nya 2, A nya 3, C nya berapa? C tadi itu berapa? 4 min A. Oke. Nah, 4 min A nya berapa tadi? 3, maka C nya 1 gini. Nah, maka jawabannya adalah A nya 3, B nya 2, dan C nya 1. Kita lanjut ke pembahasan soal yang B. Oke. Hitunglah nilai dari F min 1 dan F3. Oke. Kita coba ya. Kita kelihatan nggak ya? Oke. Dari soal B ya. Nilai dari F min 1. F min 1 di sini sesuai rumusnya tadi ya di awal, bahwa A B pangkat X plus C. Nah, kita coba dulu.
Tadi A-nya kita udah tahu ya, kita pakai persamaan yang ada di sini yang sudah kita ketahui bahwa A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya di sini adalah 3, B-nya di sini 2, pangkat X. X-nya di sini kita pakainya yang ini ya, min 1 ditambah C-nya berapa? 1. Oke, berarti 3 dikali mungkin biar lebih mudah kita gini aja ya. 3/2 ditambah 1 berapa? Kita pakai yang gini aja ya, 3/2 ditambah 1. Kita coba rubah 3/2 nya, satunya kita coba 1. Nah, kita coba 2/2 sama dengan 1 ya, sama aja. Jadi 5/2. Nah, 5/2 itu berapa? 5/2 itu sama dengan 2,5 ya. Nah, kita jawabnya 2,5. Nah, sekarang kita yang F3-nya ya. F3-nya berapa? F3-nya tadi sama ya, A dikali B pangkat X plus C. Nah, A-nya berapa? Kita udah ketemu, A-nya 3 dikali B-nya 2 pangkat berapa? Nah, X-nya itu 3 ya, ditambah 1. 3, 2 pangkat 3, 8 ditambah 1, 3 kali 8 24 plus 1 25. Oke, jadi jawabannya adalah 25 gitu. Sekarang kita masuk ke soal yang C. Kita lebih better baliknya ya, biar kita enak juga. Yang C, carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ ini lebih besar dari 1 juta. Oke. Peraturannya adalah X-nya, fungsi dari Z ini sama lebih besar dari 1 juta. Nah, syaratnya ya. Ini syaratnya. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Oke. Tadi fx sama ya, kita coba pakai peraturan yang tadi ya, bahwa fz nya itu tadi sama dengan 3 kali 2 tadi A, B nya 2 pangkat Z plus 1 gini ya, ini Z ya. Kemudian kita harus cari tahu ya, berapa 2 pangkat berapa supaya nanti hasilnya juga lebih besar dari 1 juta. Oke. Kita coba. Masih lebih besar dari 1 juta. Mungkin kita coba kurangin 1 ya, 3 2 pangkat Z, maka jadi ini ya, 999. Biar lebih gampang lagi, mungkin kita bisa bagi 3 masing-masing ya. Jadi 3-nya hilang, jadi 2 pangkat Z nya ini lebih besar dari 33 gini ya. Nah, sekarang 333,33 itu kita bisa bikin jadi, nah kita bisa bikin gini juga nih ya, bahwa Z nya ini sama dengan, kita bikin logaritma aja, 333,333 ya, gini. Nah, kita juga bisa ikut sifat logaritma ya, kita bisa ubah gini juga, 10 3 per log 10 2. Nah,
Kita bisa cari tahu nih ya, ini berapa. Ini log 10 kali 33 ini hasilnya 5,5229. Nah ini 0,3010. Nah kalau dibagikan maka hasilnya 18,35. Nah tapi Z nya ini harus bilangan bulat ya, syaratnya adalah harus bilangan bulat. Nah bilangan bulatnya ini kita coba ya, mungkin yang paling mendekati itu 19. Nah kita tes ya, apakah 19 itu lebih besar nantinya. Coba kita periksa dulu ya, apakah F19 itu lebih besar dari 1 juta ya. Coba 3 kali 2 pangkat 19 plus 1. Oke, maka kita coba 3 2 pangkat 19 plus 1. Maka hasilnya 3.524 3 juta. Hasilnya ya, kita ketahui bahwa hasilnya 1.572.8 1.572,865 ini ya hasilnya. Maka valid bahwa F19 itu lebih besar dari 1 juta. Bisa dibuktikan ya. Kemudian soal yang D. Carilah bilangan bulat terbesar Z agar Fz fungsi dari Z-nya ini lebih kecil dari 1001. Oke, lebih kecil dari 1001. Nah, tadi syaratnya Fz-nya itu harus lebih kecil dari 1001. Kita coba ya, mungkin kita bisa samain sama jawaban yang sebelumnya ya. Kita coba caranya sama ya. Kita pakai Fz-nya itu 3 pangkat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 itu harus kurang dari 1001. Ini coba ya, tadi kayak kurangan 1. 3 kali 2 pangkat Z 1000. Nah sekarang kita coba bagi 3 lagi ya. 2 pangkat Z 1000. Sorry 3,3 3,33. Nah kita coba ke logaritma ya. Log tadi ketika Z itu harus lebih kecil dari log 2,33. Gini ya. Kita juga bisa ubah jadi sama ya, ketika log 10 333
per 10 2. Maka hasilnya adalah 8,38 dan harus bilangan bulat. Kita coba dulu yang terkecil, maka 8. Ambil yang 8. Kita buktikan. Ketika dibuktikan, maka benar ya. 3 2 pangkat 8 plus 1. 3 kali 256 ya, plus 1 sama dengan 769. Benar, ini adalah kurang dari 1001. Nah, kurang dari 1001, apakah mungkin 9, untuk memastikan ya bahwa memang 8 adalah angka terkecil angka bulat terbesar ya. Mungkin kita bisa coba kalau Z-nya ini adalah 9. Tapi kalau misal 9 ya, 9 plus 1, maka 3 kali 5 12 ya, ditambah 1 sama dengan 1537. Ini tidak mungkin karena lebih dari 1001. Begitu, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.